adanya paham-paham radikal yang seiring hari telah meracuni generasi-generasi kita. Seperti halnya yang fakta telah terjadi, banyak sekali teman-teman kita di gereja yang dibom secara brutal. Bahkan banyak pelajar-pelajar yang dicuci otaknya untuk menyampaikan hal-hal tentang agama yang wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad. Assalatu wassalamu ala sayyidil ibad, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i ila sabilir rasyad. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal jihad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Kawan-kawanku, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya hari ini kita menapaki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dimana amal-amal yang kita lakukan dilipat gandakan, yakni bulan mulia, bulan Ramadan. Maka mari kita senantiasa menata hati, menata pikiran, menata perasaan kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada pergantungan yang lebih kekal dan lebih menjanjikan selain kepadanya. Hadirin saudaraku dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya hari ini negara kita, bangsa kita sedang diporak-porandakan dengan ideologi-ideologi yang sangat membahayakan, yakni ideologi radikal, atau yang sekarang banyak orang kenal dengan istilah radikalisme. Paham ini telah menyerbu orang-orang yang seakan-akan mereka memang tidak memiliki kapabilitas untuk menyampaikan dakwah Islam, untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk menyampaikan nilai-nilai yang sejatinya adalah nilai-nilai Islam. Maka perlu untuk sehari ini kita sadari, saudara-saudaraku. Maka dalam hal ini, tema kajian kita pada kesempatan siaran ini bersama Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Inovasi Unisnu Jepara dalam studi Aswaja Unisnu Jepara. Kita perlu ketahui bahwasanya makna jihad ini bukan berarti kita memerangi orang-orang non-muslim, bukan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang Islam itu memerangi orang-orang non-muslim. Namun yang dimaksud jihad adalah bagaimana kemudian kita ini baru memerangi orang-orang yang sebelumnya telah memerangi kita. Dalam artian perang ini bisa kita laksanakan jika kemudian itu merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena nyawa ini tidak bisa kemudian diumpamakan dengan hal-hal yang bersifat biasa-biasa. Karena nyawa ini adalah sebuah hal yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku, kita sebagai pemuda yang katanya merupakan agent of change atau agen perubahan harus mampu menyikapi adanya paham-paham radikal yang seiring hari telah meracuni generasi-generasi kita. Seperti halnya yang fakta telah terjadi, banyak sekali teman-teman kita di gereja yang dibom secara brutal. Bahkan banyak pelajar-pelajar yang dicuci otaknya untuk menyampaikan hal-hal tentang agama yang sejatinya tidak diketahuinya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang radikal ini merupakan penerus daripada paham-paham Khawarij, yang itu merupakan
mempengkotak-kotakkan golongan yang dari dulu setelah terjadi di zaman Ali, setelah perjanjian, karena mereka tidak terima akan tahkim di antara Ali dan golongan Muawiyah. Hadirin yang kami banggakan, bahwasanya hari ini salah satu hadis Nabi perlu kita tekankan kembali tentang pengertian sebuah jihad di dalam agama Islam. Nabi pernah mengatakan, la taqtulul wildana wala sahibas suami. Maka jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak dan orang-orang yang berada di gereja. Karena apa? Karena mereka tidak ada satupun yang menyakiti kita, maka kita jangan sampai menyakiti mereka. Apalagi kita hidup di dalam negara yang penuh dengan perbedaan, di mana perbedaan ini jika kita satukan akan menjadi persatuan yang kokoh. Hadirin, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan atau radikalisme. Karena Islam datang dengan penuh perdamaian, dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah adalah zat yang penuh kasih dan sayang. Karenanya mari kita sebagai generasi muda untuk kemudian hari ini berjihad dan bisa memfilter segala bentuk informasi yang datang daripada sosial media atau media-media lain yang dapat membahayakan pada pikiran-pikiran kita generasi muda. Caranya dengan apa? Melalui kita bersungguh-sungguh untuk terus menggali, untuk terus belajar, untuk terus kemudian kita mengaji dan mengkaji sehingga paham-paham agama ini benar-benar kita pahami. Maka hadirin dapat disimpulkan, kita sebagai generasi muda hari ini dalam berjihad, penting bagi kita untuk kemudian terus belajar. Untuk apa? Untuk membekali diri kita sehingga bisa terhindar dari aliran-aliran atau paham-paham yang muaranya adalah radikalisme atau kekerasan-kekerasan yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya melalui Aswaja Unis Jepara, melalui channel Aswaja Unis Jepara, mari kita bersama-sama, kita mengaji bersama, mengkaji bersama tentang bagaimana seharusnya kita generasi muda ini melangkah di era yang penuh dengan dinamika perubahan zaman saat ini. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku, generasi muda, generasi bangsa, generasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi-generasi Nahdlatul Ulama. Mari kita senantiasa kembali meningkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu, mengkaji kembali secara mendalam nilai-nilai ajaran Islam. Karena dengan ilmu adalah bekal kita untuk hidup berkah di dunia sampai ke akhirat. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata, mulianya ilmu, betapa mulianya ilmu sampai kemudian orang yang tidak memilikinya mengakuinya. Betapa hinanya kebodohan sampai orang yang memilikinya tidak mau mengakuinya. Mari kita sebagai generasi Islam, generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti dawuh Kiai Haji Miftahul Ahyar yang mengatakan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang mengajak, bukan yang mengejek. Islam yang merangkul, bukan yang memukul. Islam yang menyayangi, bukan yang menyaingi. Islam yang membela, bukan yang mencela. Islam yang memberikan solusi, bukan hanya mencari simpati ataupun eksistensi. Maka mari kita semangat untuk kemudian menuntut ilmu. Pesan saya dari dawuh kiai-kiai saya mengatakan, sebagai generasi muslim, jangan pernah kita merasa sok paling suci hati, jangan pernah merasa sok paling bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit hati. Jadilah orang yang rendah hati, pasti menarik hati, dan banyak yang jatuh hati. Terima kasih saudara-saudaraku, dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada yang sayang mohon disampaikan. Ke Amerika, beli good time, see you next time. Wa'alaikum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.